Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita berada di malam ke-27 Ramadan ya. Semoga kita senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di akhir bulan Ramadan itu banyak orang yang berburu berkah? Karena di akhir itu banyak yang diturunkan. Sudah turun pintu maghfirahnya Allah, turun pintu taubatnya, turun berkahnya, turun hidayahnya, turun rahmatnya, turun satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang belum turun mungkin THR dengan jalan kote pisang hijau belum turun harganya sampai sekarang ini kayaknya. Semuanya diturunkan oleh Allah. Semoga kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bekal kita ini sebelum masuk fitrah apa saja? Yang pertama itu pentingnya ilmu dalam ibadah. Banyak orang yang beribadah tidak tahu ilmunya, itu parah. Apalagi orang yang berilmu tidak mau ibadah, itu lebih salah. Satu contoh, ibadah sholat. Itu ilmunya sholat harus dipahami. Nasabah mega tu mas sumpajan nadipi mas sumpajan. Banyak orang yang sholat tapi dia tidak sholat. Dia sholat berdiri, ruku, sujud dan duduk tapi dia tidak tahu maknanya. Makanya itu syariatnya sholat itu gerakannya berdiri, ruku, sujud dan duduk. Biasa orang bertanya, lalu bagaimana caranya sholat Rasulullah ketika tiba di Baitul Maqdis menjadi imam untuk para nabi, sedangkan dia belum menerima perintah sholat dari Allah, belum turun dari Sidratul Muntaha. Jadi Rasulullah sholat pada waktu itu caranya Nabi Ibrahim, millata Ibrahim Hanifah. Itu perintah dari Allah. Gunakan caranya Ibrahim, gunakan agamanya Ibrahim, gunakan ajarannya Ibrahim. Kenapa harus Nabi Ibrahim? Kenapa bukan Adam? Karena Ibrahim itu kakek buyutnya Rasulullah dari Ismail. Jadi Nabi Ibrahim itu punya dua anak, Ismail dengan Ishak. Ismail itu cuma satu keturunannya Nabi, penutup baginda Rasulullah. Sedangkan Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub itu punya anak bernama Yusuf, Yehuda, Benyamin, Imran dan lain sebagainya. 12 anaknya. Lahirlah juga Daud, Sulaiman, Yahya, Zakaria, Isa, Musa, Harun, Ilyasa, Zulkifli, kecuali Zulfikar. Itu Roma Irama punya nama itu. Banyak yang lahir di situ, maka disebutlah Bani Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel, maka disebutlah Bani Israel. Nah, itu ceritanya. Sehingga baginda Rasulullah mengikuti caranya Nabi Ibrahim sholat. Bagaimana caranya sholat? Berdiri lalu ruku, tidak ada sujudnya, tidak ada duduknya. Nanti turun dari Sidratul Muntaha, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian seperti aku salat. Nah, disitulah syarahnya, penjelasannya kenapa Rasulullah menyampaikan seperti demikian. Karena Rasulullah itu diajar oleh Jibril, ya Rasul masum pajak kisip pada setak masum pajak. Salat lengkap ya Rasulullah seperti namamu salat. Jadi berdiri, ruku, sujud dan duduk itu 4 huruf, alif, ha, mim, dal. Ahmad. Siapa itu Ahmad? Laulaka ma khalaqtul aflak. Andaikan bukan engkau ya Ahmad, tidak kuciptakan segalanya, kata Allah. Makanya berdiri itu an-nar, sifatnya api. Kenapa api tidak mau sujud? Li Adam fasajadu illa iblis. Dari situlah iblis tidak mau sujud. Iblis itu nama dulunya Azzazil. Azza artinya mulia, il artinya Allah, sama dengan Israel. Isra diperjalankan di malam hari, il Allah. Isra hamba diperjalankan di malam hari oleh Allah. Sama dengan Ismail. Isma nama yang baiknya, il Allah.
Az-Zail itu nama dulunya iblis. Karena yang pertama kali diciptakan dari api namanya adalah Jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar, menciptakan api yang menyala-nyala, Jan. Lalu lahir anaknya bernama Banul Jan, lahir cucunya bernama Jin. Makanya jin itu banyak sukunya. Jin Ifrit, Jin Dasim, Jin Umusabia, Jin Zazil, Azazil, Jin dan Jun, Jin Yojin juga mungkin termasuk. Banyak jin diciptakan. Makanya dari api itu sifat berdirinya ketika sholat. Ruku itu hawa, udara, bertiup lurus, timur ke barat, utara ke selatan, kecuali kipas angin, bisa dari atas ke bawah, bawah ke atas. Makanya kalau ruku jangan terlalu tunduk, nanti terjadi buang angin, namanya ledakan, tarattuts atau meletus, meledak, itulah namanya kentut. Makanya kalau sujud itu sifatnya air, mencari tempat yang rendah. Makanya di saat sujud itu rendah karena kaki sejajar dengan kepala. Duduk itu sifatnya tanah, darun, tempat, al-ardi, tanah, sifatnya di bawah. Kenapa di bawah? Karena tanah itu berat. Kita ini tercipta dari tanah, Ustaz. Betul. Kalau ada yang selalu bertengkar, mungkin dia tercipta dari tanah sengketa. Kalau ada yang selalu berdagang, mungkin dia tercipta dari tanah kapling atau tanah abang kayaknya. Kalau ada yang selalu dapat kerugian, mungkin dia tercipta dari tanah longsor. Kalau ada yang beruntung hidupnya, mungkin dia tercipta dari tanah subur. Ya, kita ini tercipta dari tanah. 4 huruf itu 4 elemen. Elemen api, elemen udara, elemen air, elemen tanah. Apa itu? Bukan Avatar. Itu Ahmad, baginda Rasulullah SAW. Itulah sebabnya kita sholat. Karena yang membawa perintah sholat itu adalah baginda Rasulullah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya belajar ilmu salat. Langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu syariatnya. Kenapa Adam langit pertama? Tapi nanti kita jelaskan itu. Saya sedikit mengungkapkan. Kenapa Adam langit pertama? Karena Adam itu sifatnya suci dan tobat. Dia terima sumpah jangan aku dia nasib pada Adam. Tidak diterima salat seseorang kalau tidak seperti Adam. Kenapa saya katakan begitu? Karena Adam itu suci, Adam itu tobat. Yang tercipta dari tanah itu cuma Adam. Cuma Adam. Min turabin, dari tanah. Kalau Adam dari tanah, lalu Hawa dari mana? Innal mar'atan khuliqat min dila. Hawa itu dicipta dari tulang rusuk yang paling bengkok, paling kiri, paling atas. Allah cabut dari Adam, Allah tiupkan udara, kun fayakun. Jadilah dia Hawa. Makanya itu Hawa, bahasa Arab, bahasa Indonesianya udara. Kalau kita pakai dalam Indonesia, dinginnya Hawa, panasnya Hawa. Itu udara. Cekikna Hawai, pelana Hawai. Kalau Adam dari tanah, Hawa dari udara, lalu kami dari mana? Ya dari tadi di sini. Dari sholat Isya, mau lanjut tarwih, dari tadi. Kita ini yakhruju min baini sulbi wat taraib. Apa yang keluar dari tulang sulbinya laki-laki dan tulang rusuknya perempuan. Kita tercipta dari air yang hina. Baru ditahu. Iya, baru. Karena baru dikasih tahu. Itulah kenapa Adam itu suci, karena dia tercipta dari tanah. Bersuci dengan najis berat, dari najis berat itu dicuci 7 kali air, 1 kali tanah. Sampai detik ini tidak ada fatwa yang bisa menggantikan posisinya tanah. Makanya kalau tidak ada air, kita berdebu, kita berudu, bertayamum pakai debu, tanah. Tanah itu suci. Yang selanjutnya Adam taubat. Makanya sebelum sholat perbaiki cara bersuci, perbaiki cara bertobat. Seafdal-afdalnya sholat sunat taubat sebelum sholat fardu. Atau sekurang-kurangnya istighfar. Atau diganti dengan munajat. Makanya biasa kita dengarkan orang sebelum berniat, dia mengatakan, Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbatak wa ma'rifatak. Itu munajat. Adam taubat. Kenapa Adam taubat? Nabi yang pertama kali bertobat, manusia yang pertama kali mengucap taubat Adam. Cuma taubatnya Adam bukan astagfirullah, apalagi astaganaga. Bukan istighfar itu. Tapi istighfarnya Adam, wa illan taghfir lana. Jika engkau tidak mengampuni kami Allah, kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Panjangnya, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu panjangnya. Fatalaqqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka diterima taubatnya Adam.
Bukankah para nabi dijaga dari dosa? Kenapa Adam berdosa? Inna likulli syai'in sababa. Karena segala sesuatu ada penyebabnya. Adam itu sudah ditakdirkan. Dia takdir, bukan kesalahan murni sebagai manusia biasa. Dia itu sudah direncanakan oleh Allah. Karena Adam diciptakan di surga, sedangkan Allah sudah berfirman sebelum Adam diciptakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikatku, aku akan menciptakan khalifah di muka bumi. Maka Adam diturunkan ke muka bumi. Apa sebabnya? Makan buah khuldi. Makanya diusir dari surga. Coba yang dia makan jalan kote, kue lapis, bandang-bandang, mungkin selamat aja Adam. Tapi yang dia makan buah khuldi. Makanya Adam diturunkan di India, Siti Hawa di Jeddah, bukan di Wajo. Beda kisahnya Ali di India, Saripa tinggal di Wajo, ketemunya di Trans TV karena ditolak lamarannya Ali itu kemarin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada lebih hebat daripada Adam. Kenapa? Adam itu di 80 tahun bertobat baru diterima doanya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan oleh Ibnu Abbas Al-Jauzi, dalam tafsir Al-Azhar 120 tahun dijelaskan oleh Buya Hamka. Buya itu sapaan ulama dari tanah Sumatera, Hamka itu singkatan Haji Abdul Malik Karim Amrullah, lahir meninjau 17 Februari 1908, pernah terkenal dengan tulisannya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk, diperankan oleh Zainuddin dengan Hayati. Pantang pisang berbuah-buah, pantang pemuda makan sisa, menyala abangku. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya penceramah bukan pelawak. Cuma memang sekarang kalau kita ceramah tidak lucu, tidak laku kita guys. Pernah saya ceramah datar, tidur jamaah. Saya rubah ceramahku supaya tidak ada tidur, ku kasih takut-takut. Kalau bukan bahas kiamat, gempa bumi, gunung meletus, likuifaksi, tsunami, banjir bandang, atau mati seperti filmnya Indosiar, ditindis gas 3 kilo, mati tertimbun sembako karena rajin kumpulkan sembako na caleg, baru tidak ada na coblos. Saya tahu karena saya korban Pak. Di Maros saya caleg gagal. 3.000 ku bagi sembako, tidak sampai 2.000 suaraku. Sudah kena janji. Nah janjam maki. Ya. Begitu caraku ceramah, tidak ada yang tinggal. Pulang jamaah, takut semua. Sisa nenek-nenek yang tinggal bertahan di belakang 2 orang. Itu terus ku ceramai. Karena saya anggap dia orang sadar. Ternyata bukan orang sadar, orang tongolo. Coba ku tahu tongolo, pulang Mak dari tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya belajar ilmu salat, penting. Lebih hebat ini langit kedua. Kenapa? Adam itu nanti 120 tahun bertobat baru diterima doanya. Sedangkan ini di langit kedua, sekali mengangkat tangan langsung dikasih. Minta hujan turun-turun, minta rezeki turun rezeki, minta kaya-kaya, minta makanan langsung turun makanan, minta orang sakit dihidupkan, orang sakit disembuhkan. Jangankan orang sakit disembuhkan Bapak Ibu, orang mati dihidupkan, hidup. Minta diangkat ke langit, langsung diangkat ke langit. 4 makhluknya Allah punya keistimewaan seperti ini. 2 di langit, 2 di bumi. Kalau kita ketemu di bumi ini 2 orang, maka kita cepat minta, cepat dikasih. Mau tahu siapa itu di bumi? Ya nanti Seramirat undang saya. Kenapa kan nanti Ramadan baru saya diundang? Apakah karena masjid ini baru dibuka? Ya mungkin saja seperti itu. Nah, makanya ini penting, apalagi ilmu ibadah seperti ibadah zakat. Kita tidak tahu bagaimana caranya orang bayar zakat, fidyah, infak, sedekah. Kita tidak tahu apa itu. Kalau kita tidak bisa memberikan pemahaman, itulah kenapa ada tauziah sebelum tarwih di bulan Ramadan supaya kita memberikan pemahaman. Apalagi ibadah puasa. Banyak orang puasa, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Mereka puasa tapi tidak mendapatkan pahala puasanya kecuali lapar dan hausnya. Puasa, lancar puasanya tapi rajin mak gosip. Satu talasa siti na gosip semua, tidak ada lolos. Lewat sedikit ada ibu-ibu lewat pakai jilbab pink gamis hijau, nah bilangin lagi pisang hijau berjalan. Tidak berhenti mulutnya itu goyang-goyang seperti ember bocor. Yang seperti ini bahaya. Rajin puasa tapi skater kerjanya. Ini muka-muka top up, wajah-wajah terima bongkaran, bahaya juga ini. Diam-diam seperti Zeus, muka ketawa seperti kaki merah. Nah, ini yang bahaya. Dia tidak sadar bahwa ini judi, bahaya. Rajin puasa tapi tetap tidak ada pahala puasanya. Ada juga orang puasa dia batalkan puasanya karena sebab lupa. Al-insanu mahallul hati wa nisyan. Manusia itu sifatnya salah dan lupa, tempatnya salah dan lupa. Kalau kau bangun siang, lupa. Kalau puasa, minum air seteguk baru ingat, saya puasa, stop. Rezekimu yang sudah masuk itu, jangan kau lanjutkan. Tetap sah puasamu meskipun dia hukumnya makruh. Karena dalam fikih itu ada 5 hukum.
makruh, mubah, sunnah, haram, wajib. Hukumnya makruh karena sifatnya lupa, kecuali kau pura-pura lupa. Contoh, bangun siang lupa kalau dia puasa, pergi makan contoh 2 mangkok, minum kopi 1 gelas, merokok 2 batang, baru dia bilang, wih, ma puasa kapale, kurang ngajarku itu. Kenapa begitu caramu lupa? Bisa-bisanya itu 2 mangkok contoh habis, 1 kopi 2 batang rokok, baru kau ingat kau puasa. Ini orang yang pura-pura lupa. Makanya penting ilmu dalam ibadah. Ada juga itu biasa Ustaz, kenapa itu istriku asing sekali caranya bikin makanan. Sebenarnya itu kalau mencicipi makanan di saat puasa boleh, yang penting tidak lewat tenggorokan, sebatas lidah boleh. Umpama kita tes dulu es buah, ambil 1 sendok, tes cukup di lidah, setelah itu keluarkan lagi, jangan sampai lewat di leher. Yang salah itu kalau 1 cangkir mutes es buah, tidak mutes namanya itu, kau minum baik-baik itu. Kenapa bisa 1 cangkir mutes? Ustaz, nacium kat tadi sore suamiku padahal 5 menit lagi orang buka, jadi ku batalkan. Kenapa dibatalkan? Kalau tidak bercampur, tidak bercumbu, tidak masalah. Kalau cuma pipi dicium, kening dicium, tidak masalah. Yang salah kalau suamimu cium istri orang, itu yang masalah besar. Makanya jangan permasalahkan lagi itu. Inilah pentingnya ilmu dalam ibadah, penting sekali. Masih banyak lagi, karena ada 3 itu persiapan kita sebelum fitrah. Ini kita harus pahami. Apalagi masalah fidyah, zakat, infak, sedekah. Ini apa itu fidyah? Fidyah itu utang puasa yang kau bayar. Bolehkah saya bayar fidyah Ustaz? Kenapa bisa? Karena saya tidak puasa kemarin, tapi kau sehat, puasa. Wa antasumu khairul lakum. Karena puasa itu baik bagimu, puasa. Tapi saya mau bayar fidyah, bayar nih, tapi ganti juga puasa. Oh bisa begitu? Bisa, lebih baik banyak daripada kurang. Tapi saya ini tidak bisa sama sekali puasa Ustaz. Kenapa bisa? Karena saya masih sakit. Kapan saya puasa, maka saya tambah sakit. Maka bayarlah fidyah. Karena kenapa? Marid au ala safar fa iddatu min ayyamin ukhar. Tapi kalau tidak bisa kau ganti pada hari-hari yang baik di luar Ramadan, maka fa fidyatun ta'amu miskin. Bayarlah fidyah memberi makan orang miskin. Ini lagi memberi makan orang miskin, Pak. Karena biasa ada yang berpendapat, saya tidak mau bayar pakai uang. Sebenarnya bayar pakai tunai boleh, tapi dikhawatirkan jangan sampai kau bayar tunai, orang top up. Dia pakai orang beli pulsa, dia pakai beli voucher, bukan beli makanan. Di situ bahasanya ta'amu miskin, memberi makan orang miskin. Makanya kasih makan. Boleh makanan siap saji, boleh tidak siap saji. Kenapa boleh tidak siap saji? Karena kalau siap saji semua, biasa basi, tidak dimakan. Karena terlalu banyak makanan masuk ke panti. Makanya kalau bisa, bawa yang tidak siap saji. Seperti beras, telur, ikan kering, atau makanan populer. Indomie seleraku, boleh. Bawa kemana? Bawa ke masjid, kasih ambil zakat, nanti dia ngatur. Atau bawa ke panti, tapi panti asuhan, bukan panti pijat. Karena ada orang biasa salah bawa, masuk ke panti pijat. Yang kecil ketawanya itu mungkin yang salah bawa. Tapi tidak ada bapak-bapak begitu di sini. Semua bapak-bapak soleh semua. Tentara wajahnya bercahaya, mungkin pantulan lampu bersinar dari atas kapal. Makanya itu harus dipahami. Sedangkan fitrah itu ada asnafnya. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan minallah. Asnafnya itu 8. Sesungguhnya zakat itu kepada fakir, miskin, amil, mu'allaf, orang dimerdekakan, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah, pengurus-pengurus masjid, itu semua. Dan yang terakhir itu adalah orang yang menuntut ilmu. Itu wajib. Kenapa tidak disebutkan anak yatim piatu? Karena ada anak yatim piatu kaya. Siapa dia? Tommy Soeharto. Itu yatim piatu. Prabowo kaya. Apalagi Jokowi masih kaya. Makanya itu tidak disebutkan yatim piatu, tapi yang disebutkan sifatnya. Makanya pahami. Tapi boleh saya berikan kepada anak tetangga saya. Kenapa? Karena mamanya janda pirang. Mamanya juga boleh. Ini yang pencari janda pirang ini memang muka-muka top up ya. Makanya penting ilmu dalam ibadah. Karena ada orang yang puasa rancar, tapi kerjanya main game. Ini wajah-wajah immortal, muka-muka Mobile Legend, selalu pakai hero, tank, Assassin, Lila, Mia, Johnson, Gatot Kaca, Alu Karsun. Tidak boleh kau sembunyi. Aku tahu muka-muka yang selalu ulti atlas di sini. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya top rank juga, partner.
Tak bisa kau sembunyi. Makanya berhenti main begitu. Lebih baik zikirmu, diam, zikir, ucapan Al-Quran. InsyaAllah berkah puasa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Masih lama saya mau berbicara, tapi capek mak berdiri Pak. InsyaAllah nanti lain kali kita akan melanjutkan ceramah ini kalau diundang Kak lagi. Mudah-mudahan berkah. Saya sebenarnya putra dari Pak Kiai Nur Syamsi Andi Pawoi yang kemarin malam kelima ya di sini. Saya putranya yang terhits terkece debur Indonesia. Meletus, meledak. Mungkin mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah. Wabillahi taufiq wa da'wat wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Jawab cakap. Ikan hiu, ikan lele. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.